Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Nah, kali ini saya akan membahas sekilas tentang SQL injection. Nah, hal ini perlu kita ketahui juga sebagai pengembang aplikasi ya. Nah, ada celah keamanan yang bisa dilakukan oleh para hacker. Nah, salah satunya adalah SQL injection ini. Nah, apa sih SQL injection itu? Nah, SQL injection ini adalah suatu teknik untuk menyalahgunakan celah keamanan yang ada di SQL pada lapisan basis data di suatu aplikasi. Nah, celah ini terjadi karena input dari user tidak difilter secara benar. Jadi user melakukan input data secara asal, namun data yang dimasukkan itu akan ditelan mentah-mentah oleh aplikasi. Nah, sebagai contoh mudahnya adalah SQL injection melalui form login ya. Nah, ini saya cari form login. Nah, ada banyak form login ya. Ini contoh-contoh form login. Pada umumnya form login menggunakan username dan password. Tentunya ada password di sini. Bagi yang tidak tahu username dan passwordnya, maka dia tidak diperkenankan masuk ke sistem. Nah, di sini bisa menjadi celah untuk kita memasukkan SQL injection. Contoh dasarnya seperti ini. Nah, saya akan mencoba membuat query yang memanfaatkan SQL injection. Ini ada tabel user. Nah, saya ingin menggunakan validasi username dan password dari tabel ini ya. Nah, misal, nah username, nah ada isian username sama password. Nah, di sini saya akan memasukkan username Arfian. Misalkan saya username yang gunakan Arfian dan passwordnya pas ya. Nah, passwordnya sesuai di sini. Nah, SQL-nya kan harusnya seperti ini ya. Select bintang from user where username sama dengan Arfian and password sama dengan pas. Nah, seperti ini. Maka dia mengembalikan satu buah data di sini sesuai username dan password yang saya input. Berarti dia tervalidasi username dan passwordnya. Nah, beda cerita kalau orang menggunakan SQL injection. Nah, kalau orang menggunakan SQL injection, inputan username ini biasanya akan dimodifikasi. Ibarat nih orang nggak tahu ya username-nya apa. Nah, ini misal username di suatu form login yang seperti ini, dia memasukkan username-nya seperti asal seperti ini. Asal gini ya. Passwordnya ABC ini. Ini ngasal kan. Nah, dia bisa menambahkan query-query di sini. Setelah tanda asal ini dia menambahkan tanda petik. Nah, seperti ini. Kemudian spasi or satu sama dengan satu, kemudian spasi, kemudian tanda strip, strip dua kali spasi. Nah, isian ini akan saya masukkan ke query ya. Username ini saya masukkan query di sini. Jadinya seperti ini ya. Kemudian yang passwordnya ini ABCD, saya masukkan di sini. Saya paste. Udah masuk nih. Kita tekan go. Nah, dia mengembalikan semua data yang ada di sini. Berarti hasilnya kan tervalidasi. Padahal username asal itu nggak ada di sini. Nah, mengapa? Karena di sini ada kondisi OR yang terpenuhi. Satu sama dengan satu. Nah, di sini satu sama dengan satu terpenuhi. Padahal eh, di sini eh, query tidak menambahkan, tidak ada kondisi satu sama dengan satu. Dia harusnya hanya seperti ini aja. Tidak ada kondisi seperti ini. Harusnya kan seperti ini. Nah, ini pasti nggak bisa. Nah, karena
di sini tadinya ada tanda inputannya seperti ini, mhm, inputannya seperti ini, jadilah dia seperti ini. Pertama, dia sudah memenuhi kondisi satu sama dengan satu. Karena satu sama dengan satu, apapun itu hasilnya pasti true. Kondisi apapun di sini pasti akan terpenuhi. Kemudian di sini ada tanda strip-strip, ini adalah komentar. Nah, komen ini dianggap berarti bahwa query di belakang ini nggak dianggap. Nah, kita bisa ngetikkan password apapun yang akan dimasukkan ke sini nggak akan berpengaruh karena ini ada tanda komen di sini. Nah, username ini kita bisa inputkan asal apapun. Mau kita inputkan apapun nggak masalah karena di sini ada kondisi OR yang hasilnya di sini pun true. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dasar SQL injection ya. Nah, kita pun harus mempelajari SQL ini karena eh, ini adalah hal yang cukup eh, berbahaya ya karena semua eh, hacker pasti akan mengincar sesuatu di dalam aplikasi kita. Entah itu dia ingin melakukan pengambilan data atau informasi, bisa saja dia iseng melakukan penghapusan data atau melakukan penghapusan data yang harusnya itu nggak boleh dihapus tapi dihapus atau melakukan perubahan data. Misal ada data kalau mahasiswa ya mau nilainya yang nilai kuliahnya salah C mau diganti jadi A. Nah, itu bisa juga dilakukan menggunakan SQL injection. Nah, banyak sekali tujuan-tujuan yang bisa dilakukan oleh para hacker ini. Nah, ini adalah contoh dasar SQL injection. Nah, semoga dasar SQL injection ini dapat dipahami dengan mudah. Tentu saja aplikasi-aplikasi sekarang sudah melakukan filtering terhadap SQL injection ya. Banyak framework-framework yang sudah menggunakan eh, filtering terhadap SQL injection ini. Nah, kita bisa menggunakan framework-framework atau plugin tersebut ya. Nah, oke. Untuk SQL injection saya hanya akan menyampaikan informasi dasar seperti itu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan untuk SQL injection lainnya mungkin bisa kita pelajari dari berbagai macam referensi di internet. Oke, sekian dari saya dan terima kasih.